Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, boleh duduk. Anak-anak kelas 4 masih ingat nggak materi minggu sebelumnya tentang apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang ingat atau udah lupa? Lupa. Oke, nggak apa-apa. Untuk materi sebelumnya itu kita udah mempelajari tentang wujud materi. Nah, karena kita sekarang tinggal di mana sih? Ada yang tahu nggak makanan dan minuman khasnya di Tuban itu ada apa aja? Legen. Apa dua? Dumba. Iya, dumba. Ada yang bisa menyebutkan yang lainnya? Siwalan itu bisa dibuat legen kan ya? Iya. Kalau makanannya? Apa itu yang kayak corong itu loh, Bu, panjang, Bu? Ya, dari tanah liat, Bu. Ampun. Oke. Coba sekarang kalian pernah nggak itu makan ikan asap? Pernah tahu cara membuatnya? Belum itu. Kalau misalkan ke pasar ada yang pernah melihat ikan asap, mungkin diajak orang tuanya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah kalian dapat mengidentifikasi perubahan wujud zat di lingkungan sekitarnya, termasuk zat padat, cair, atau gas. Peserta didik juga dapat menganalisis perubahan wujud zat di lingkungan sekitarnya. Nah, materi pada hari ini adalah tentang perubahan wujud zat. Oke, sebelum melanjutkan ke kegiatan selanjutnya, kita tepuk 1, 2, 3. Kita melakukan explaining dulu. Oke, ini dulu aja. Saya contohkan ya. Kalau misalkan saya bilang tepuk 1 kali, tepuk 2 oke, tepuk 3 semangat, tepuk 4 konsentrasi, tepuk 5 siap belajar. Bisa? Oke, kita coba bareng-bareng ya. Oke, tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, kita semua tepuk. Berarti anak-anak udah siap belajar ya? Nah, coba ini tadi udah kita bahas ya. Itu coba ada beberapa. Kalian suka nggak ikan asap? Suka. Nah, karena materi kita yaitu perubahan wujud benda, apa sih, ada yang tahu nggak perubahan wujud benda itu apa? Kayak sebentar itu ya, Bu. Ya, contohnya. Terus ada yang bisa menjawab? Oke, jadi perubahan wujud benda itu adalah terjadinya perbedaan wujud benda dari wujud sebelumnya. Wujud benda itu ada 3. Ada apa aja coba? Padat, cair, gas. Oke, padat, cair, dan gas. Kemudian untuk sifat benda padat itu contohnya ada apa?
Tidak, ukuran. Besi bisa kalau dipanaskan, Bu. Ya, tapi kalau Nanti tetap benda padat. ya, tapi karena benda padat, jadi dia bentuknya tetap Tidak berubah. Kemudian ini ada sifat-sifat benda cair. Itu contohnya ada apa? Susu. Susu, air, terus ada lagi Kecap, Bu. kecap. Terus untuk bentuknya bisa berubah nggak? Tergantung tempatnya. Oke, pinter. Terus di sini untuk sifat-sifat benda gas, contohnya apa? Ada yang udara, uap air. Oke. Bentuknya dan volumenya tetap atau enggak? Menyesuaikan suatu pada tersebut. Oke. Kemudian, nah, macam-macam perubahan wujud benda ini ada 6. Coba dibaca ada apa aja? Mencair, membeku, menguap, mengembur, menyuplir, mengkristal. Oke, dari sini apa ada yang masih belum paham? Ada, Bu. Apa itu? Contohnya menyuplir bagaimana, Bu? Menyublim itu dari benda padat menjadi gas. Contohnya adalah kapur barus. Oh iya. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah. Kalau misalkan sudah, dari kegiatan selanjutnya kita akan berkelompok. Nah, di sini ada 2 tipe soal ya, ada tipe A sama tipe B. Jadi kalau misalkan yang tipe A, kalian nanti akan menjawab pertanyaan yang di sini. Kemudian kalau yang tipe B kalian tinggal menuliskan perubahan-perubahannya. Oke, sekarang kita mulai dulu ya. Ada yang sulit? Kalau misalkan ada yang lupa, boleh tanya ya. Ini siwalan ya, Bu? Iya, itu siwalan. Berarti air itu mencair ya, Bu? Kalau ini sudah, Sudah, Bu. menurut temannya ya. Sudah, Bu. Oke, sebelum kita presentasi, ayo kita tepuk fokus. Jadi, saya contohin lagi ya. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Bisa? Bisa. Ayo kita coba bareng-bareng. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke. Siapa yang mau maju duluan kelompoknya? Pokok Satu, Bu. Oke, boleh silakan. Semua mati ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan soal tipe A. Soal yang pertama adalah bagaimana proses perubahan wujud gula merah jika dipanaskan untuk membuat saus pada tahu teh. Proses pembuatan bumbu kacang pada tahu teh dapat menyebabkan gula merah mencair karena dipanaskan hingga meleleh. Jika bumbu dibiarkan dingin, gula merah bisa meras kembali sehingga menimbulkan pembusuhan. Soal nomor 2, mengapa jika dibiarkan pada udara terbuka volume air lemken bisa berkurang? Karena air lemken akan menguap secara alami jika terkena suhu. Oke, yang ketiga, apakah proses perubahan wujud zat yang terjadi pada bahan makanan dalam mengolah bahan makanan yang dapat mempengaruhi masyarakat bahan? Ya, contohnya saat pembuatan kerupuk. Jelaskan proses perubahan wujud yang terjadi pada air di dalam ikan asap selama proses penasapan. Saat ikan diasap, air yang ada di dalam daging ikan mengalami penguapan, sehingga ikan menjadi lebih garing. Proses ini dapat membantu ikan supaya lebih tahan lama karena rendahnya kadar air dalam ikan, sehingga menghambat pertumbuhan bakteri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Oke, boleh duduk kembali. Karena kelompok 2 sudah mempresentasikan dengan baik, ayo kita beri coba jempol dulu. Jadi gini, tekuk jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat, kita ayo bareng-bareng. Tekuk jempol, Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat! Oke, boleh untuk yang kelompok selanjutnya maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan judul perubahan wujud benda. Nah, gambar yang pertama ini ada gambar ikan asap. Perubahan wujud benda yang ada yaitu menguap dan mengusir. Gambar nomor 2 ini tahu tek. Perubahan wujud bendanya ada 3, ada mencair, menguap, dan juga memadat. Oke, gambar yang terakhir di sini ada gambar legen. Wujud bendanya yaitu mencair dan memadat. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Oke, karena kelompok 2 sudah mempresentasikan dengan baik, ayo kita beri tepuk jempol lagi. Oke, tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat! Tepuk tangan.
bisa mengerti tentang materi hari ini, yaitu tentang perubahan hidup benda. Jadi saya akan memberikan soal evaluasi untuk mengetahui pemahaman kalian terhadap materi yang sudah dipelajari hari ini. Oke, sekarang saya bagikan ya. Dikerjakan secara individu, tidak boleh contekan, dan jangan lupa ditulis nama dan kelasnya. Nanti kalau ada yang belum paham boleh ditanyakan.
Nah,